Ibu segera membawa Anindya ke klinik terdekat. Namun dokter meyakinkan kalau tidak terjadi apa-apa pada Nindya, terutama pada kepalanya. Anak kepalanya panas Kak. Iya, dokter ini. Ibu segera membawa Anindya ke klinik terdekat. Namun dokter meyakinkan kalau tidak terjadi apa-apa pada Nindya, terutama pada kepalanya. Setelah diperiksa katanya ya sakit biasa, hanya flu. Tapi saya tanya, Pak, ini kepalanya agak besar, katanya enggak apa-apa gitu. Ini kepalanya kan atos, enggak apa-apa, kepala sehat gitu. Di rumah sakit, aku selalu disibukkan dengan kondisi Anissa yang semakin memburuk. Sedangkan suamiku sibuk mencari hutangan ke sana kemari untuk penyembuhan Anissa. Habis banyak Mbak. 3 kali. Ya sama kakak sama belum. Jadi cicil tiap bulan sama bapak. Sakit Mas. Ya Allah. Setelah beberapa hari di rumah sakit, kondisi Anissa memburuk. Anissa sempat mengalami koma selama 2 hari. Yaitu di dokter Merwati kan tidak ada tindakan lanjutnya. Saya minta pokoknya ya minta obat yang pokoknya cepat sembuh, tapi tidak ada respon dari dokter, terus cabut paksa pindah di dokter sampai dokter itu panasnya sampai tinggi sampai koma 2 hari. Aku pasrah kalau Anissa harus dipanggil Tuhan pada hari itu juga. Namun kebesaran Tuhan bisa menyelamatkan Anissa dari pintu maut. Ia sembuh meski terjadi kerusakan pada syarafnya. Bapak Ibu, kondisi Bapak Ibu yang anak Bapak yang ada di ruang ICU kebetulan saat ini sudah berangsur-angsur membaik. Ya, masa kritisnya sudah lewat. Lah ya enggak karu-karu. Oh iya anaknya ya itu sama kalau diambil sama yang kuasa. Alhamdulillah ya Mas. Kita baik-baik aja. Setelah sembuh, Anissa kubawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya aku ketika melihat kondisi Anindya. Dia itu pulang dari rumah sakit, Nisa sakit yang 8 bulan itu baru tahu kalau dia kepalanya sudah besar. Saya sampai di rumah, ya kaget. Ya itu awaknya kecil kok, badannya kecil kok, kepalanya besar. Ya, kepala Anindya membesar. Ia menderita hidrosefalus. Meski pedih, meski getir, aku harus menerima semuanya. Ketakutan akan ketidaksempurnaan dalam pertumbuhan Anissa dan Anindya terus menggelayut di batinku. Ya miris Mbak, kalau saya lihat dia tidur gitu ya pikiran saya kemana-mana. Ya, paling sabar Mbak. Aku memang harus pasrah. Karena sejak keduanya sembuh dari sakit, pertumbuhan mereka menjadi terganggu. Ya sudah sembuh tapi responnya itu enggak ada.
Otomatis kami harus mencurahkan segenap perhatian kami pada kedua anak itu. Aku yang saat itu bekerja sebagai buruh di salah satu pabrik terpaksa mengundurkan diri supaya dapat menjaga Anissa dan Anindya. Padahal ekonomi kami serba pas-pasan. Assalamualaikum. Upaya pun kami tempuh, dari mulai dokter hingga ke orang pintar. Situ. Ya, agak kaleng gitu. Ada hal-hal yang cukup aneh di telingaku mengenai apa yang orang pintar itu katakan. Wah, Pak, sepertinya Bu, hari-harinya dibawa orang siluman, Bu. Katanya hari-harinya dibawa sama siluman katanya. Percaya nggak? Ya enggak percaya. Nah, saya sarankan Bapak sama Ibu ganti saja kan namanya sama. Aku pun disuruh mengganti nama Anissa dan Anindya. Anissa menjadi Suryani, sedangkan Anindya ku ganti menjadi Suryanti.